Ayo kita harus cari penculik Sayu. Iya. Tapi kayak kesana deh, Sher. Kesana Iya. yuk. Ayo. Nah, ini kita salah jalan gak sih, Sher? Ini buntu gak sih? Makanya. Ini kita dijebak nggak sih? Ya kan? Ini kan kayak film petualangan Sherina yang kedua. Iya lagi. Hai Smart Viewers, Welcome to Movie. Free. Kembali lagi bersama aku Yobita Dan dan aku Karissa. mantap di sini pastinya membahas film-film dan film sebagai review nomor 1 di mana? Kemanggisan. Masih di Kemanggisan ya. Tapi ya masih dong. Oke. Pada hari ini kita break dulu ya review film horor karena udah 3 minggu kardio tuh Capek kayaknya banget jantung ngos-ngosan nih. gitu. Betul. Tapi kita di sini akan bernostalgia, kita akan nyanyi-nyanyi, kita akan happy-happy. Film apa tuh Kak reviewnya? Judulnya adalah Petualangan Sherina kedua. Ini udah Yes. ditunggu banget sih sama banyak anak-anak tahun 2000-an ya pastinya. Iya benar, karena apalagi generasi milenial ya, yang dulu tuh grow up bareng si Sherina dan Saddam gitu. Betul. Apalagi nih film tuh dulu film buat anak-anak, jadi mereka nonton pas mereka masih SD dan sekarang udah ada sequelnya, mereka udah pada dewasa. Nah, mungkin udah pada gitu. nikah juga ya, udah punya anak lagi. Kayaknya Iya sih. tuh kan yang bikin core memori baru gitu. Betul. Gemesnya. Nah, ini kira-kira sutradaranya siapa nih? Nah, masih sama ya, dari sutradara sama pemeran sebenarnya masih sama sih. Oke. Yang pertama direkturnya ada dari Riri Riza, kemudian ada produsernya sendiri dari Mbak Mira Lesmana, Yes. dan castnya tuh pastinya ada Mbak Sherina Munaf ya. Yang Sebagai mukanya nggak Sherina. berubah sampai hari Sherina ini. M Darmawan, M-nya bukan monyet. Iya. Iya, ada Mbak Sherina, terus ada Derby Romeo juga. Sebagai Kemudian Saddam ya? Iya, masih ada. Oh, di sini yang seru ada Mbak Isyana loh. Iya ya, Saraswati. dia jadi villain gitu. Betul. Dia jadi biduan dari Bogor katanya ya. Bener. Kemudian Menarik ada Chandra Satria, Ardit Erwanda, Kelly Tandiono, dan juga Queen Salman. Nah itu jajaran cast yang wah banget ya Betul. sebenarnya. Nah untuk ceritanya mungkin kalian penasaran ya, kayak ini si Saddam diculik lagi kah atau Nah, gimana? ya. Kira-kira Tapi gimana tuh? intinya si Saddam dan Sherina ini ceritanya kan udah dewasa. Ya. Jadi film ini menceritakan kisah mereka udah punya pekerjaan masing-masing. Terus mereka ceritanya udah berpisah selama bertahun-tahun gitu. Betul. Nah di sini dipertemukanlah mereka berdua lagi setelah ya sekian tahun itu nggak ketemu gitu, Betul, kayak udah 23 oh my tahun juga. Enggak sih, 23 tahun filmnya. semenjak film pertama. Betul. Tapi di sini diceritain ya lumayan Dari lah sekian remaja belas udah tahun lost gitu. kontak gitu gak sih? Nah itu nanti kalian akan diberitahu lah kayak kenapa alasan-alasan mereka gitu, pilihan-pilihan mereka udah nggak ketemu lagi gitu. Betul. Nah sebelum masuk ke review aku mau ngasih tahu sedikit kekhawatiran ya. Apa nih? Kenapa khawatir? Baru awal I'm udah so khawatir. worried gitu loh, karena Kenapa? mengetahui film Petualangan Sherina ini tuh sebagai sequel ya, yang gapnya tuh dari film pertama juga panjang banget, 23 tahun. cuy. Nah, Gila sih. emang. kalau misalnya kita lihat film-film tahun 2023 yang udah tayang, itu tuh banyak banget film remake atau film sequel dari franchise. Betul. Nah, yang penting dari film-film kayak gitu adalah value nostalgia. Gitu. Nah, kenapa aku worried banget, karena aku takutnya tuh film Sherina ini cuman menjual nama atau menjual title gitu. Gagal seperti beberapa film sebelumnya ya. Ada beberapa gitu, apalagi film-film lama yang kayak tahun 80-an, tahun 90-an kan ada yang kita review. Itu value nostalgianya tuh kayak sekedar menjual doang, kayak nggak ada heartnya, nggak ada core-nya gitu. Betul, Nah, betul. untungnya di sini kita kita jadi mengetahui gitu pilihan-pilihan si sutradaranya, pilihan-pilihan penulisnya, mereka tuh akan bawa cerita ini kemana gitu, Iya. kayak ngikutin si mereka udah jadi dewasanya kah, terus atau Semuanya lebih berkembang gak sih? Ya. Yang aku suka sih itu sih, karena Iya. kayak di sequel ini filmnya itu bukan cuma sekedar sequel biasa, karena kayak dari plotnya berkembang, terus kayak karakter-karakter mereka berdua tuh benar-benar kayak berkembang juga Iya, gitu iya, loh, benar. pemikiran udah lebih dewasa, semuanya tuh benar-benar berkembang. Itu sih yang aku sama suka. kayak permasalahan-permasalahan mereka tuh banyak banget yang di-confront gitu. Jadi Iya, kelihatan banget kayak mereka benar. udah dewasa gitu. Nah, itu udah
yang apa ya, membelokkan ekspektasi aku, ternyata film ini tuh bagus. Jujur sama, gitu. aku tuh juga awalnya tuh kayak jujur banget waktu aku beli tiketnya, bahkan aku ngerasa kayak aduh males banget nih nonton, bisa film lain gak, soalnya tuh apa ya, kayak aku belum nemu titik dimana kayak aku harus tertarik, karena memang aku pun juga bukan fansnya Sherina. Oke, yang pertama nonton? Aku yang pertama, Oke, cuma oke. kayak nggak terlalu excited gitu loh, tapi ternyata cuy ini bagus banget sih. Iya, aku juga kemarin agak kaget Ini sih. berhasil sih Orang-orang menurutku. tuh rame banget kayak, ayo Iya. siap-siap kita war tiket film Sherina. Aku kayak ada apa sih? Bahkan rame Ini banget tuh kayak rame orang banget. kantor tuh ada yang kayak sekantor nonton Sherina gitu, itu seru banget sih. Iya, berarti itu kan seberapa melekatnya film ini dengan generasi milenial Iya, ya, iya. especially. Betul. Nah, untuk film ini sebenarnya aku suka banget plotnya yang simple. Iya. Simple karena nggak terlalu ngadi-ngadi banget, dan mereka tuh bener-bener masih stick dengan film yang pertama Bener, gitu. Kayak bener. banyak banget reference dari film pertama juga, dan juga apa ya, kelihatan gitu target audiensnya lebih appeal-nya ke anak-anak generasi milenial, Iya. bukan ke Gen Z gitu, karena Bener-bener sesuai gitu kan, kayak mereka grow up bareng nonton itu. mengajak nostalgianya juga orang-orang itu. Tapi Iya. bukan berarti yang bisa enjoy generasi itu doang ya, tapi kayak kita pun dari Gen Z itu juga tertarik banget. Iya. Terus mungkin itu yang aku suka ya, dan apa ya, lebih rapih banget deh mereka setting ceritanya, dan backstory-nya Saddam, backstory-nya Sherina, Setuju. itu semuanya cantik banget. Cuman ada beberapa yang aku nggak suka. Oh, apa tuh? Itu ada satu scene setelah mereka diculik. Aduh, ini spoiler nggak ya? Enggak lah ya, nggak apa-apa. Ada- Makanya nonton sih kataku. Pokoknya ada satu scene, kita sebut satu scene aja. Iya, ada satu scene lah, pokoknya itu kelihatan agak dragging gitu, dan agak memaksa untuk mencapai satu tujuan gitu. Aku setuju banget sih. Kalau bener-bener. Kakak Risa? Kalau dari aku sih kurang lebih yang aku kurang suka tuh udah sama kayak Ubita sih. Oke. Tapi yang aku suka tuh ada yang kayak menurut aku plotnya tuh menarik banget, karena dia ngangkat tentang satwa langka khas Indonesia. Oh, bener. Terus kayak bahas environment, kayak sesuai banget kan karakter Sherina di sini kayak adventure parah kan, Iya. bareng sama si Saddam. Kayak menurut aku di sini tuh bener-bener kayak lebih seru, lebih explore adventure-nya, dan kayak yang menarik tuh dia ngebawa satwa langka di Indonesia. Jadi kayak ngebawa Iya. isu lingkungan yang juga hype banget sih menurut aku. Aku juga lihat emang ini bagian dari penulisan karakternya si Saddam ya. Aku nonton interviewnya. Jadi katanya kenapa dipilih sebagai dia pembela satwa liar itu Iya. karena jadi ini karakter developmentnya dia. Dulu kan dia bully, dia anak manja, dia anak mami. Bener-bener. Sekarang dia tuh kayak Itu dia keren membela sih, detail banget. Dia membela satwa-satwa yang tidak bisa bersuara gitu katanya. Bener-bener. Itu emang menarik banget sih. Terus juga ini ada beberapa lagi yang aku tambahin ya. Mungkin untuk di villainnya, motivasi villainnya itu oke. agak kurang dijelaskan lebih dalam ya. Aku setuju sih. Iya kan, jadi kayak kita ngeliat ini orang tuh katanya powerful. Cuman powerfulnya tuh karena apa, kita kurang dijelaskan gitu. Kayak taunya ini orang jahat aja gitu. Iya. Terus abis itu sama satu lagi anak buahnya Saddam. Itu aku nggak ngomong banyak Itu aku ya. juga sih, itu Tapi sayang kayak, banget kayak tiba-tiba kayak apa ya, penyelesaiannya Iya, tuh agak kurang dijelaskan banget dengan sih, baik. benar-benar. gitu. Tapi itu Ngomong-ngomong, tetap apa? bikin kita tetap suka sih sama film. Iya, itu nggak terlalu ngaruh banget Mm-mm. sama overall experience. Iya. Cuman ini bisa dirapin lebih rapi dikit gitu. Nah, untuk castnya di sini menarik banget Iya. karena aku lihat ada Kak Isyana sebagai Gila, aku suka Keren banget sih. ya. Ha-ha. Karena sebelumnya aku tuh nonton dia di Mili Mamet ya. Oke. Banyak juga yang kayak compare dia di Mili Mamet sama di film yang sekarang, dan katanya tuh dia benar-benar improve banget sih. Iya. Kayak sumpah dia di sini tuh auranya mahal banget, villain yang apa ya, beda gitu loh, nggak Iya. bukan villain-villain yang mainstream menurut aku. Dia juga di sini nggak kalah keren ya actingnya. Terus juga dia nari di sini. Iya, sumpah suka Terus banget. suaranya kita udah nggak bisa meragukan lagi lah. Ya suaranya bagus banget. Dan yang aku suka dia chemistry-nya tuh bagus sama si Iya. Pak Shailendranya Iya, itu kayak, ya. sumpah kayak aku nontonnya tuh gila sih. Even kayak maksudnya kita semua mungkin fokusnya ke Sherina sama Saddam. sama Saddam ya. Kalau mereka memang chemistry udah kuat banget sih. Iya. Bahkan kayak udah terpisah lama pun kayak bener-bener nunjukin Masih dapet gitu. Iya, masih sedapat itu, kayak 20 tahun lebih tuh Iya. nggak singkat. Bukan ya. waktu yang sebentar. Iya, tapi kayak keren banget sih chemistry-nya, semua karakternya di sini menurut aku kayak solid banget sih. Aku suka sih. Iya, ngomong-ngomong Isyana nih, penyanyi nih, suaranya bagus nih. Musik dan scoring di film ini juga indah. Iya, bagus banget Indah sih. banget karena banyak banget reprise dari film yang pertama gitu. bener-bener. Banyak yang
ada nadanya sama, cuman liriknya tuh kayak di-adjust Iya benar. dengan keadaan mereka Iya. sekarang, dengan mereka udah dewasa dan juga dengan karakter mereka. Setuju gak sih? Iya setuju banget. Dan Iya di sini kan? fun fact-nya adalah penata musiknya itu si Sherina sendiri. Iya, dia jadi music directornya Iya, ya. dan akhirnya si Sadam nih dulu kan kalau yang di pertama Sadam nggak pakai suaranya sendiri ya. Iya, Sekarang katanya dia begitu udah, ya. sekarang dia udah pakai vokalnya sendiri dan itu gila keren banget. Padahal sih. dia tuh sempat jadi penyanyi gak sih? Setelah Benar. Sherina yang dia Iya, udah agak iya, gede, iya. dia sempat jadi penyanyi. Cuman akhirnya mungkin di sini dia sudah dimanfaatkan lah. Iya. Suaranya agak malu sih kalau lip sync gitu. Cuma Terus, disayangkan sih kenapa? Yop, kalau karena menurut aku sendiri di sini tuh terlalu banyak dominan suaranya Sherina. Oke. Kayak kadang ada beberapa adegan yang bikin aku tuh kayak mau denger suara Sadam juga, bukan yang kayak solid nyatu, tapi kayak tetap dominannya Sherina. Jadi kayak Oke. Sadamnya tuh kelihatan kedengarannya kayak lebih kecil gitu. Itu sayang sih, tapi Iya. ya nggak mempengaruhi juga, nggak Itu terlalu agak mempengaruhi sebesar minor itu. ya. Iya minor. Tapi dia ya keren deh. Pokoknya ya nonton aja, musiknya semua sangat amat bikin nostalgia dan Iya, juga dan sangat itu bukan enjoyable. bukan tipikal musikal yang kayak cringe gitu sih menurut aku. Iya, Ini kayak sangat amat solid. iya kan? teatrikalnya aku suka banget sih. Terus juga di sini kan yang namanya musical pasti ada yang nari-nari dong. Iya, Koreonya itu nggak cuman koreo nari doang, tapi koreo stunts berantem. iya ya. Itu juga apa ya, sangat amat rapi, sangat amat seamless, sangat amat sesuai juga meriah. Terus juga aku paling suka yang ini scene di Apa tuh? pestanya Isyana. Iya. Itu keren banget gak suka sih? banget sih. Kayak dia kan semua kostumnya tuh pakai baju khas 1920-an kayak flapper gitu. Itu kayak cantik Ya, itu banget. bagus banget sih. Kayak aku suka karena koreonya tuh juga variatif banget Iya, ya. benar. Dan kayak Sherina di sini kan emang karakternya juga dia kan jago karate ya. Iya, iya, Tuh, dia bener-bener katanya sih, pemenang itu dia itu. kayak bener-bener kayak menunjukkan semua karakter yang di build itu tuh kelihatan banget dari koreo-koreo itu sih. Iya, dia juga hobinya boxing kan. Kita lihat di awal tuh dia kesel, Iya. dia mainnya Tuh, boxing seru gitu, banget agak takut ya. Iya ya. Terus juga kita lihat di sini kan mereka tuh ceritanya adventure lagi. Kalau dulu di Kebon Teh, sekarang kita di Kalimantan. Ya di hutan Kalimantan. Nah. Jujur aku takut sih ngeliat itu hutannya kayak kenapa? Kayak ngeri serem. banget iya. Dia lagi kayak so rimbun. Iya rimbun banget tapi bagus juga sih. Yang aku suka gara-gara menampilkan hutan itu tuh jadi kayak Iya, kita nggak cuma pemandangannya. nonton, tapi Iya. kayak kita teredukasi juga gak sih? Terus juga pengambilan take untuk pemandangannya, sinerinya itu cantik banget, colorinya juga nggak lebay, Iya, bener. sesuai. Ini mirip banget tau sama yang Kenapa? pertama sih. Kayak Iya ya. semua tone-nya juga kayak mirip asri banget Iya, gitu kan. ha-ha. Terus selain itu juga yang terakhir tuh closing scene di pantai itu juga cantik ya. Padahal itu di Pulau Seribu loh. Aku waktu itu lewat doang di situ. Iya, iya. Yang benteng itu. Iya, Iya sumpah. kan? Gila sih Ya, tapi itu. Aku cantik seneng banget, airnya biru gitu. Jadi kita nontonnya nggak bosan, nggak cuma kayak nontonin alur cerita mereka doang gitu. Iya. Jadi kalau begitu overall berarti suka ya? Suka. Aku sih suka banget. Iya. Terus boleh kita lanjut ke Boleh. rating saja. Oke boleh. Dari Kak Karisa berapa? Aku 8,5 sih. Jujur aku gak expect bakal suka. Tapi ini kayak menurut aku berhasil lah di luar hal-hal yang kayak sama aku ada tambahan sedikit. Apa tuh? Boleh. Kamu nyadar gak sih kayak ini kan sebenarnya film Sherina ini tuh kayak agak inspo-nya bisa dibilang sama kayak film La La Land. Oh iya bener. Iya, ada satu scene di mana menurut aku tuh kelihatan jiplak banget. Oke, ada ya, kalian kalau nonton La La Land Ya, tahu lah kalian pasti yang akan mana. nyadar. Itu sebenarnya cukup disayangkan sih. Iya, kenapa kayak harus persis gitu Iya. ya. Tapi kalau kita lihat film yang pertama juga mereka kan udah main-main di observatory Iya, ya dari kecil. Jadi kayak ini Iya La La Land sih. yang ngikutin apa? Nah iya itu Ngikutin juga La aku La juga Land sebenarnya gitu. bingung sih. Tapi ya Ini palingan- comot-comot inspirasi Ha, gitu ya. Itu aja sih sedikit aja kekurangan yang bikin aku nilainya jadi 8,5. Tapi itu udah Berarti nggak tinggi berubah loh. ya, 8,5 Nggak ya? berubah, Iya. Aku juga 8,5 gitu. Jadi sebenarnya untuk Sama ya. menyimpulkan aja film ini tuh sangat amat amat aku rekomendasikan. Kak Karisa juga Iya, kan betul. untuk ditonton bersama keluarga, Keluarga teman, kalian. pacar, semua bisa diajak Betul. nonton karena plotnya tuh nggak berat dan juga musical juga. Jadi kayak semua orang bisa enjoy lah, bisa nyanyi-nyanyi, bisa ikut nostalgia. Iya. Tapi emang ada note sedikit kalau misalnya kalian mau nonton ini langsung, silahkan, nggak apa-apa, masih bisa di-enjoy. Tapi kalau mau menambah rasa nostalgia dan Iya. kayak pengen revisit, boleh nonton yang pertama dulu. Kalian juga bisa ngeliat Easter eggs Iya, kayak bener-bener. banyak banget kue serabi, donat,
Iya, ya, Terus itu seru banget sih. Yayang, oh my god, Yayang. Karena maksudnya kayak Yayang apa sih? Tapi kalau nonton yang pertama tuh kayak Kalian ini pasti Yayang iya, gitu. pokoknya sebenarnya ya intinya kalau kalian mau nonton ini lebih berkesan lagi, aku saranin sih untuk Iya, nonton yang pertama dulu. Itu sih. Iya, lagu-lagunya juga biar agak lebih familiar ya. Betul. Oke deh, kalau begitu kalau misalnya kalian ada rekomendasi film, boleh aja langsung ditaruh di kolom komen di bawah. Atau kalian yang udah nonton mau komen juga boleh banget gitu. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe YouTube channel Binus TV. Iya, share juga ke teman-teman kalian dan lain-lain lonceng notifikasi ya biar kalian tahu kalau misalnya kita update episode baru. Yes. Kemudian kita juga ada TikTok ya di @movie.freak, jangan lupa untuk di-follow, di-like, di-repost juga. Semuanya, pokoknya kita ada konten tiap minggu ya. Yes. Pokoknya itu aja dari kita. Yobita signing out. Karissa pamit. See you on the next episode. Bye-bye.